Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini dan akan menceritakan section 18 dan 19. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Adegan dibuka dengan narasi. Setelah penemuan The Great Pit, tim Tonelico dan Masu mulai menyelidiki runtuhan di berbagai bagian Inggris dengan dipandu legenda klan cermin dan mural dari klan hujan, mencari berbagai buku yang ditinggalkan manusia dari berbagai tempat, bertemu Morse, diserang peri anti Londonium, dan melawan monster besar. Tapi itu adalah kenangan yang sudah berakhir. Totrot penasaran kenapa Masu manggil dia dengan nama lain saat pertama kali bertemu. Masu menjelaskan bahwa Totrot sangat mirip dengan orang yang pernah dia temui. Totrot bertanya, seperti apa dia? Singkatnya, dia pemberani, dapat diandalkan, dan baik hati. Namanya Habetrot, yang membuat pengantin bahagia. Dia merasa itu memang mirip, tapi mungkin dia menggunakan nama samaran, sama seperti Tonelico. Tonelico berkata, jangan berkata tentang masa depan lebih banyak. Sementara Totrot ingin hidup seperti itu. Petualangan mereka berlangsung selama 5 bulan dan menemukan ramalan pendeta, ramalan kehancuran yang ditinggalkan manusia pertama tentang perang musim semi, panas, gugur, dan dingin. Tapi perang musim dingin belum terjadi. Dia masih tak tahu maksudnya, tapi menulis itu berkali-kali. Tahun 400 dari kalender peri. Penobatan Londonium tinggal beberapa hari lagi. Totrot berhasil menjahit pakaian untuk Tonelico. Dia dan Black Knight sedang membuat hiasan. Tonelico tak tahu bahwa mereka punya sisi lain. Selama ini dia tak terlalu memperhatikan teman-temannya. Masu bilang bahwa Totrot ingin jadi penjahit yang hebat. Jadi dia yakin Totrot akan berhasil meski tanpa dia. Kemudian mereka bicara berdua. Singkatnya, dia bukan juru selamat, hanya ingin melestarikan Inggris dan tak akan mencoba menyelamatkan peri dan manusia lagi. Masu bertanya, kenapa? Dia bilang, selama 3.600 tahun, dia telah membersihkan bencana kecil dan besar. Tapi alasan dia tidur di peti mati adalah karena dia diburu dan ditindas oleh para peri. Sampai dia tak pernah merasa damai, berlari dan tidur. Keinginannya untuk membuat tanah ideal sudah hilang. Jika dia berusaha semakin keras, semakin banyak batu yang dilempar padanya. Penjara, penyaliban, pemenggalan. Racun adalah satu-satunya yang belum dia rasakan. Dia punya teman, tapi itu cuma Black Knight, Totrot, dan Raynek. Sementara Uther hanyalah alat penting baginya. Dia melindungi Inggris untuk diri sendiri, menyatukan peri, dan memberi manusia hak untuk mendirikan kerajaan sendiri, dan tak menjadi penyelamat sejak awal. Setelah semua yang dia lakukan, tak ada peri yang percaya dan mengikutinya. Meskipun dia tidak tahu oleh siapa Masu dikirim. Tapi ini adalah Lost Belt. Selama pohon fantasi tetap ada, apapun bisa terjadi di sini. Kalender peri tidak harus tetap konsisten. Itulah alasan Morgan berniat mengirim bencana ke kalender peri. Tak peduli sebesar apa perbedaan di Lost Belt, awal dari kalender ratu sudah ditetapkan dan tak akan ikut berubah. Tapi dia punya firasat apa yang akan terjadi di masa depan. Semua energi magis di pohon fantasi mungkin sudah digunakan untuk mengubah Lost Belt jadi singularitas. Tapi apapun yang terjadi, Masu akan hilang saat akhir kalender peri. Karena Masu datang di tahun 2017. Tapi yang datang bukan bencana, melainkan satu servan untuk dibuang dan mati di sini. Jadi Tonelico akan membalas serangan. Dia juga akan mengirim Masu ke masa depan. Masu bertanya, apakah itu mungkin? Dia berkata, mungkin saja, selama tak ada kontradiksi sejarah sebelum bencana Norwich 2017 kalender ratu. Adegan beralih. Tim Chaldea sudah sampai di Lake District dan melihat bekas pohon fantasi yang telah mati. Dia layu 2000 tahun yang lalu dan dibakar Morgan bersama pohon fantasi Olympus. Tapi pemandangan di sini bagus, cocok untuk tempat wisata. Muramasa berkata bahwa Castoria tampak tidak sehat. Fujimaru mencoba menebak pikiran Castoria, tapi salah semua. Muramasa bilang, mungkin dia masih kepikiran perkataan Barges. Da Vinci berkata, Beryl Master Morgan atau bukan, itu tergantung Morgan servan atau bukan.
karena mereka sempat mengira dia adalah Raja Lost Belt, sampai Beryl bilang bahwa dia Master Morgan, sementara Morgan bukan servan Beryl. Da Vinci belum bisa bikin kesimpulan. Kalau saja ada Holmes di sini, itu akan lebih mudah. Itu bikin mereka khawatir, dan Castoria merasa dia tak bisa mengalahkan Morgan. Habetrot bilang, karena tak ada ayat dalam ramalan bahwa dia harus membunuh Morgan, tapi Morgan sendiri yang bilang, kalahkan dia. Morgan hanya ingin semua orang jadi musuhnya. Tapi tujuan Habetrot adalah mempertemukan Fujimaru dan masuk kembali, dan akan berhenti di situ. Castoria akan mati lemas jika mencoba mengabulkan harapan semua orang. Terkadang mereka harus tidak peduli. Muramasa bilang bahwa ada sekelompok Morse yang datang. Mereka bertempur dengan Fujimaru di tengah formasi. Setelah itu mereka berjalan seharian untuk mencapai pantai utara. Da Vinci mengusulkan untuk istirahat dan berkemah, dan minta HB-nya menjelaskan daerah utara. Singkatnya, dulu Inggris sangat kecil, dan satu-satunya negeri sampai para peri memperluas pulau. Ketika mencapai tempat Manchester berada, mereka melihat sebuah hutan muncul di tengah laut, dan asal mula Lake District. Berkat hutan itu, peri utara hidup sejahtera. Mereka adalah leluhur Kenok Narea. Mereka beda keturunan dengan 6 klan. Saat 6000 kalender peri, ada perang peri utara dan selatan, atau perang musim semi. Tapi peri selatan lebih kuat dari peri utara, karena di selatan ada manusia. Akhirnya peri selatan menang. Peri utara dibantai. Dan setiap ada generasi baru peri utara, mereka langsung dibunuh, menciptakan banyak pohon yang tumbuh sampai ke Lake District. Tapi ada yang selamat. Ratu peri utara kabur dan menciptakan pulau barat di laut, Pulau Irlandia, yang menjadi legenda karena tak terlihat tapi ada. Kemudian utara dan selatan bertempur sekali lagi di perang musim panas, tapi karena melenceng, dia kembali ke Lake District. Setelah perang musim semi, peri selatan menguasai Lake District dan mengembangkannya hingga menjadi rumah klan cermin dan hujan. Mereka hidup sejahtera, tapi akhirnya keduanya hancur. Setelah beberapa percakapan lagi, Da Vinci bertanya, bagaimana klan hujan bisa mati? Tapi HB-nya akan membahas ketika sampai di Orkney. Klan hujan mati di 4000 kalender peri. Mungkin itulah sebab Irlandia tak ditemukan, karena peri utara pindah ke Inggris. Dan terjadi perang musim panas di zaman Tonelico dan Ferriknight pertama. Mab ingin ngebunuh semua peri selatan, tapi didamaikan oleh Tonelico. Akhirnya, peri utara disambut sebagai klan raja dan mengklaim bagian utara Inggris. Saat itulah sistem 6 klan muncul. Da Vinci bertanya, apakah ada info tentang awal kalender peri 14.000 tahun lalu? HB-nya bilang, tak ada. Hanya ada kisah 6 peri yang ditemukan Tonelico dan Ferriknight pertama, tapi akan diceritakan sebelum tidur. Setelah itu, Fujimaru mendirikan kemah. Muramasa mencari kayu bakar. Da Vinci mengirim laporan ke border. HB-nya istirahat. Castoria membuat bonded field untuk mengusir hewan buas. Ketika mereka mau tidur, HB-nya berkata bahwa dia berjanji menceritakan 6 peri. Castoria bilang dia siap mendengarkan. Singkatnya, ketika 6 peri keluar, seluruh dunia sudah jadi lautan. Tak ada tanah, hutan, bahkan ikan dan burung, membuat para peri stres. Tapi ada suara yang berkata bahwa dia minta maaf karena keadaannya seperti ini. Kemudian ada bayangan bertubuh besar dan berbulu lebat yang muncul. Di bahunya ada hewan yang harusnya tak ada lagi. Dia menyebut raksasa itu Cernunnos. Mereka berteman dengan 6 peri. Tapi karena Cernunnos adalah dewa, hewan itu berkata bahwa dia butuh persembahan. Para peri itu berdoa dan menyembah Cernunnos. Tapi akhirnya mereka bilang bahwa mereka butuh daratan. Permintaan terkabul. Cernunnos lelah dan tidur. 6 peri menghormatinya dan apa yang dia tinggalkan. Castoria bilang, itu bagus. HB-nya melihat dia tidur sambil bicara. Semua orang juga sama. Tapi Fujimaru bilang dia masih bangun. Da Vinci jadi yakin bahwa Cernunnos memang nyata. Dan hewan yang bersamanya mungkin seorang manusia atau pendeta Cernunnos. Tapi kenapa sekarang hanya ada peri dan manusia diproduksi? Mungkin inilah yang Morgan sembunyikan. Sejak kalender ratu, konsep dewa hilang. Tapi jika para peri diberi tanah oleh Cernunnos, siapa yang membuat hutan di Lake District? HB-nya berkata, ada mayat makhluk di Lake District yang tak membusuk dan berubah jadi hutan. Naga terakhir, Albion, yang gagal ke surga Avalon. Besoknya, Fujimaru menceritakan kisah sejarah tadi malam pada Castoria. Dia minta maaf karena tidur tadi malam. Jadi, seberapa kuat Albion ini? Da Vinci menjelaskan bahwa Albion adalah nama Inggris prasejarah dan naga berdarah murni terakhir. Kalau seberapa kuat, Servan atau Heroic Spirit ada di puncak dalam kekuatan spiritual, tapi bisa diberi peringkat berdasarkan skala sign grade mereka.
Adapun manusia super menurut Heroic Spirit disebut Grand. Jadi Albion bisa disebut Grand of Dragon, super primordial. Tapi manusia juga istimewa, karena mereka bisa mengumpulkan pengetahuan dari 4,6 miliar tahun. Muramasa setuju, meskipun mereka musuhan. Da Vinci juga senang meski tak sejalan. Sementara Fujimaru dan Castoria merasa itu aneh. Kemudian ada suara menyela, dan mereka terkejut. Setelah pertempuran singkat, Da Vinci berkata bahwa peri itu terus mengikuti mereka. Nama peri itu adalah Mira the Nightcall, seorang Fairy Deadlord. Castoria merasa dia tidak berbahaya, karena dia tak punya penyesalan atau dendam. Dia tak bisa begitu saja menghilang. Habetrot bertanya, bagaimana Mira mati? Dia mengatakan bahwa mereka dibantai 6 tahun lalu. Ainsel meramalkan bahwa mereka akan dihancurkan, dan Ainsel meninggal saat itu. Seharusnya tak ada klan cermin yang tersisa. Dia punya permintaan untuk menyingkirkan orang aneh. Da Vinci bersedia, tapi orang aneh apa yang dimaksud? Singkatnya, dia memakai gaun bangsawan, kacamata, dan ekor merah muda. Mereka mencurigai Koyanskaya. Castoria bertanya, apakah dia memang berbahaya? Da Vinci berkata, mereka belum pernah berhadapan langsung, tapi fakta bahwa dia berkeliling Lost Belt untuk dapat barang langka, dan statusnya sebagai bis remaja, adalah berita buruk. Apalagi kalau mengumpulkan barang langka di Inggris juga. Dia pasti akan pakai itu untuk melawan Chaldea. Dia sedang ada di rawa kulit naga, dan mengusir Morse di sana. Mereka ke sana dengan dipandu Mira, tapi mereka dihadang sekelompok Morse. Da Vinci menyuruh Habetrot mundur, tapi ditolak, dan mereka bertempur. Tapi Morse semakin banyak, entah itu karena dikendalikan Koyanskaya atau hal lain. Mereka harus terus menggunakan NP sampai habis tenaga. Dan Muramasa berniat membakar Shine Grab untuk melakukan 3 tebasan Sumukari. Setelah beberapa percakapan lagi, ada cahaya biru melesat. Itu adalah FK Lancelot. Dia berniat membersihkan Morse di sini dan menyuruh anak ramalan mundur. Mira tak menyangka Castoria adalah anak ramalan. Akhirnya tujuan mereka tercapai, dan dia bisa kembali ke surga karena Avalon Levy kedua sudah memulai misinya. Sementara Lancelot membunuh Morse dalam sekejap dengan menggunakan NP berkali-kali. Dia tak berniat menyelamatkan mereka, tapi tempat ini istimewa baginya. Akan ada saat di mana mereka bertempur di medan perang. Castoria bilang itu kejam meski dia peri tercantik. Tapi dia berkata, dia bukan yang tercantik, dan kalau mereka ingin membunyikan lonceng, pergilah sekarang. Tapi dia kaget saat Mira mendekatinya. Mira mengira dia melihat hantu. Dia berkata bahwa dia melihatnya sekarang, Fairy Deadlord. Dia mungkin bagian dari klan cermin. Tapi Mira berkata bahwa dia tak punya dendam. Yang lebih penting, Lancelot harus ke rawa. Tempat kelahirannya akan direbut oleh orang luar. Lancelot ke sana dengan diikuti Chaldea. Ketika sampai, mereka melihat kerangka besar dengan pita kuning yang bertuliskan tetap di luar. Lancelot marah karena danaunya dikasih banyak pita. Koyanskaya tak ingin mengotori gaun yang dikasih Murian. Kebetulan dia menyukainya. Tapi Morse yang dia ubah jadi familiarnya tak cukup untuk menghentikan mereka. Tapi Lancelot yang dia tunggu sudah ada di sini. Lancelot tahu bahwa dia adalah bis remaja. Da Vinci mengusulkan untuk membantu Lancelot. Mereka tak bisa biarkan Koyanskaya mendapat Albion. Koyanskaya berkata, itu tak baik. Jangan berpikiran sempit. Lagi pula saya sudah berbuat banyak amal, tapi tak ada gunanya memberitahu kalian. Castoria menyuruh yang lain mundur, karena ada yang aneh di rawa. Dia mengira itu karena mayat Albion. Tapi Lancelot bilang, itu karena banyak Morse di sana. Tapi energi magis di sana sangat besar. Setidaknya sama dengan bencana Norwich. Semua air di rawa punya sifat yang mirip dengan Morse, dan mereka dikepung Morse. Selain mayat Albion, di sini juga terjadi perang musim semi. Banyak peri utara dibantai di sini. Adapun Albion, dia hanya tinggal kerangka, tapi dia bisa mengumpulkan energi magis di sini untuk dijadikan bentuk semula. Lancelot mengira dia akan membawa mayat Albion, tapi dia berkata, zombie tak punya nilai. Saya dapat info dari Beryl. Jadi yang saya inginkan adalah kamu, Albion yang masih hidup. Dan dia akan membawa Chaldea ke dunia bawah lebih cepat. Kemudian ada suara raungan. Da Vinci merasa mustahil untuk melawannya tanpa Masu. Fujimaru berpikir untuk melarikan diri, tapi Habenyan bilang, jangan tertipu, itu hanya gertakan. Ayo kalahkan dia dan lanjutkan. Fujimaru, Masu menunggumu di Orkney. Koyanskaya sadar bahwa mereka dapat keinginan bertarung lagi. Sementara Lancelot mengatakan, dia akan membantu Chaldea dan akan membuang nama yang diberikan Morgan untuk sementara. Namanya adalah Melusine, dari Dark Lake, keturunan Albion. Setelah pertempuran singkat, dia menggunakan Aron Lake untuk menghantam spiritual core Koyanskaya, dan dia menghilang. Habenyan bertanya pada Melusine, kemana dia pergi? Tapi dia berkata, dalam bentuk ini namanya adalah Lancelot.
Da Vinci mengerti, sementara Koyenskaya mungkin melarikan diri. Dia mungkin lemah dan belum dewasa, tapi vitalitasnya sangat banyak. Dia mungkin akan diam untuk sementara waktu, untuk menutupi lubang di dadanya. Mira senang karena Mr. Bones akan tetap di sini. Kalau tanpa dia, sumbat akan ditarik, dan mereka akan dikembalikan ke laut. Pembatas bumi dan gua roh akan hilang, dan Ainsel akan menangis. Mr. Bones adalah sebutan yang diberikan klan cermin untuk Albion. Mereka akan lanjut ke Orkney, sementara Lancelot akan tetap di sini untuk mencegah kerusakan mayat Albion. Ketika sampai di hutan, mereka menatap Lancelot. Castoria penasaran, maksud dari Albion yang masih hidup. Dan Melusine adalah nama yang cantik. Dia berkata bahwa itu bukan urusan mereka, tapi Mira bilang, Lancelot adalah tangan kiri Albion. Albion gagal ke surga dan jatuh mati, tapi daging yang masih hidup memotong tangan kiri saat pembusukan. Saat itu dia hanya gumpalan daging, tanpa tulang, otot dan sebagainya. Emosi pun tak punya, menggeliat di rawa, sampai Aurora datang dan masuk ke rawa. Meskipun para peri di sekitar menyuruhnya menjauh, dia tetap menariknya keluar. Dia yang masih berupa sel kagum padanya, dan mencoba menirunya, menghasilkan bentuk ini. Melusine juga adalah nama yang diberikan olehnya. Da Vinci merasa itu seperti amoeba yang menemukan contoh dan berubah menjadi peri. Bukankah itu luar biasa? Dia rela mengambilnya dari lumpur itu. Jadi dia bertekad untuk melakukan apa yang orang itu katakan. 100 tahun lalu ada perang klan, dan dia jadi Varric naik atas saran Morgan untuk meredakan perang itu. Castoria berkata, Vauban benci peri, Bargas mencintai mereka. Bagaimana dengan Lancelot? Kenapa dia sangat perhatian pada Percival? Dia bilang bahwa dia jatuh cinta pada Percival. Mereka bersama selama 10 tahun. Dia merasakan berbagai emosi saat melihat dia tumbuh, tapi dia tak bisa jadi saudara atau teman yang baik untuknya. Dia berharap Percival bisa hidup normal, tapi dia menolak undangan Morgan dan mendirikan meja bundar. Jadi dia merasa bersalah, tapi dia akan mematuhi Morgan sebagai Varric Knight, meski itu berarti melawan Percival. Sampai jumpa di medan perang sebagai musuh. Tapi jangan beritahu Percival tentang percakapan ini. Dan dia pergi. Fujimaru bertanya, apakah klan cermin dihancurkan olehnya? Tapi Mira bilang, tak perlu khawatir, itu sudah selesai. Mereka bisa melihat masa depan, jadi mereka tahu kapan harus mati, dan tak menyimpan dendam. Tapi Putri Ainsel mengkhawatirkan mereka, mencari cara selamat dan minta maaf. Seharusnya Ainsel yang jadi Very Dead Lord, jadi dia akan menggantikannya mengirim pesan. Setelah beberapa kata, dia memudar. Fujimaru berkata, tapi disuruh diam. Sebelum mati, Ainsel mengatakan, kedatangan anak ramalan sudah dekat. Pertama kali hidup dan kedua mati. Castoria menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Mira bilang, selamatkan Inggris. Dan dia menghilang. Di sisi lain, Koyenskaya merasa rugi karena alter ego ekor 6 yang dia kirim ditusuk jantungnya. Dan dia kehilangan ekor lagi, 1 ekor di setiap Lost Belt. Dan rencananya untuk jadi bis yang melampaui Celestial Fox jadi sia-sia. Sementara hanya 2 dari 7 Lost Belt tersisa. Dia membayangkan Vow. Albion sudah jadi bangkai. Melusine adalah peri, mirip dengan Heroic Spirit. Sudah terlambat dan tak bisa dia serap. Akan rugi kalau tetap di dunia ini. Maaf, Murian. Tapi Oberon datang dan bertanya, apakah kamu ingin meninggalkan kerajaan peri? Dia mengucapkan terima kasih untuk informasinya. Hilangkan bala bantuan ratu, dan aku akan memberitahumu di mana Albion. Padahal Albion sudah tak berharga. Oberon bilang, tak ada alasan untuk membantu musuh Chaldea. Adapun kerugian, itu bukan masalahnya. Tapi meskipun Albion tak bisa diserap, informasi dari kerangka itu terbukti berguna. Bisa jadi dasar bagus untuk kuil agung Tamamo. Oberon bilang, kamu ingin senjata untuk menghancurkan dunia bukan? Sekarang saya akan minta bantuan, terlepas dari bis apapun itu. Dan saya punya produk yang lebih kuat, yang mungkin cocok dengan seleramu. Bukankah terlalu awal untuk meninggalkan Inggris? Adegan beralih pada akhir tahun 400 kalender peri. Setelah jatuhnya Londinium di Orkney, Masu bertanya, di mana Tonelico? Totrot berkata, dia sedang memeriksa Fantasy Tree. Dia akan bikin pohon itu layu, mengakhiri kalender peri, dan bikin kerajaan baru. Itu adalah keputusan akhirnya. Sementara Masu akan dikirim ke masa depan. Tapi dia melihat Masu cemas, dan berkata, mari kita buat janji. Dia merasa senang, tapi seakan ada lubang di hatinya tentang apa yang harus dia lakukan. Tapi Masu mengisi lubang itu dengan menceritakan kisah Habetrot. Dia iri dengan orang itu, dan Masu memberi dia mimpi. Bukan menjadi Habetrot, tapi ingin melihat Masu sebagai pengantin. Jadi dia akan melindungi Masu. Dan terima kasih, tunggu saja. Aku akan menjadi pengrajin yang hebat, dan mengantar setidaknya 100 pengantin, dan bikin mereka bahagia. Masu setuju, dan mereka berjanji, dia juga akan bikin gaun indah untuk Masu. Kemudian,
Masu dikubur sebagai Fairy Knight pertama karena Masu berasal dari masa depan. Pernyataan bahwa dia adalah Fairy Knight pertama adalah cara Tonelliko untuk menghindari paradoks. Tapi alasan dia bantuin Masu adalah Masu punya Saiyan Grab unik. Akan bagus jika dijadikan bawahan. Karena Fantasi Tree akan layu, banyak peri akan mati, Totrot akan ke selatan dan mereka berpisah. Buku harian, halaman 14.800. Sudah 400 tahun berlalu. Dia sekarang jadi penjahit terkenal. Sudah melihat 100 pengantin lebih. Tapi dia masih belum bikin gaun pengantin pertama. Dan tubuhnya bermasalah. Dia sudah tak peduli dengan konflik antar klan. Dan ini adalah tahun 12.000. Bencana besar akan datang. Tapi Masu bilang, Inggris masih ada di masa depan. Dia duduk di sudut gua di utara. Dia sangat lelah. Tapi ada tempat yang harus dikunjungi. 2017. Kota Benteng. Sheffield. Perang berakhir. Tak ada meja bundar, Hector, atau Grim. Perang musim dingin yang sepi. Maaf, aku tak bisa berada di sisimu. Tonelliko, aku lelah berjuang. Ini adalah akhir kalender peri. Saat satu-satunya penyelamat hilang dari sejarah. Dilupakan semua orang. Adegan beralih. Tim Castoria sudah sampai di pantai utara. Alasan tempat ini dingin karena air mata klan hujan yang dimusnahkan 4000 tahun lalu. Lagu ratapan dan permintaan maaf untuk peri surga. Fujimaru bertanya, apa itu peri surga? Tapi Habetrot bilang, dia akan segera tahu. Dan dia yakin Masu ada di Orkney. Tinggal sedikit lagi. Castoria bertanya, bagaimana klan hujan binasa? Singkatnya, mereka dihancurkan oleh persatuan 4 klan. Tapi itu aneh, apakah klan hujan sangat kuat sehingga ditakuti? Habetrot bilang, klan hujan dan cermin adalah klan yang damai. Tapi klan hujan mengasihani peri yang hanyut dari surga. Mereka dianggap berkhianat dan dihancurkan. Fujimaru bertanya, tapi percakapan berakhir karena bertemu serigala putih. Castoria pikir bulunya hangat. Sedangkan Muramasa merasakan ada divine spirit di dekatnya. Kemudian serigala itu pergi dan mereka mengikutinya. Habenyan mengusulkan menggunakan perahu untuk menyeberang ke Orkney. Bagaimanapun, butuh 30 menit untuk sampai. Singkat cerita, mereka sampai dan melihat serigala itu menuju api unggun. Ada serigala lain di dekatnya dan seseorang. Muramasa pikir itu Serafan Panhuman selain Oberon yang berhasil eksis di sini. Tapi Fujimaru ingat jubah itu, Cuculin. Dia berkata, jangan gunakan nama itu. Nanti output Saiyan Grab-nya bisa anjlok. Panggil saja Grim. Da Vinci merasa ada dewa dengan nama itu di Panhuman, Eropa. Grim bertanya, apakah Habetrot tidak memberitahu mereka? Dia lupa. Tapi sekarang, Grim sudah jadi tua. Dia tak tahu seperti apa dia sebelumnya. Tapi dia adalah generasi kedua yang datang. Tonelliko akan kaget jika melihat Grim yang sekarang. Fujimaru minta penjelasan lebih lanjut. Tapi Grim ingin mengetes keaslian Castoria sebagai anak ramalan. Setelah pertempuran singkat, mereka bicara. Dan Habetrot jadi yakin bahwa dia adalah Grim yang dewasa. Tapi sejak kapan dia kembali ke Inggris? Da Vinci bertanya, apakah ini pemanggilan kedua? Yang pertama kalender peri dan kedua kalender ratu. Grim berkata, dia sekarang yakin bahwa Castoria adalah anak ramalan. Dan menyatakan, dia adalah Grim the Wise, cucu Lane, Heroic Spirit Panhuman. 6000 tahun lalu, dia bertindak sebagai Defense Spirit Odin. Dan sekarang sebagai wakil Odin. Castoria merasa itu aneh. Dia dewa tapi tak bermartabat. Dia berkata, meski seorang wakil Defense Spirit, dia masih roh pahlawan seperti Muramasa. Muramasa berkata, wakil Defense Spirit, berarti kamu sudah tua di dalam. Tapi dia bilang, aku masih muda. Aku mati sebelum jadi tua. Castoria dan Fujimaru merasa mereka tak akur. Dia menjelaskan bahwa dia adalah orang yang sama dengan yang ada di Fuyuki. Meski dapat riset setelah ke tron, dia masih ingat Fujimaru, Olga, dan Raja Arthur yang sekarang ada di sini. Da Vinci berkata, harusnya Servan tak bisa menyimpan kenangan itu. Tapi disitulah Divine Spirit ikut campur dan bantuin Caldea. Dewa itu meramalkan akan terjadi sekakmat jika Grim tak beraksi di Fuyuki dan Inggris. Dia mengawasi Lost Belt untuk waktu yang lama dengan mata multidimensinya. Pemanggilan pertama terjadi 6000 tahun lalu menggunakan tubuh peri asli. Anak nakal berusia 14 tahun. Setelah berpisah dengan Tonelliko, Grim memberi Habenyan bubuk ajaib dan dia hilang setelah Fantasi Tree layu. Tapi dewa sudah menyiapkan tindakan balasan untuk mencegah revisi akhir manusia. Setidaknya, dia akan menanggung Lost Belt ini dan meringankan beban Caldea. Dan dia adalah pseudo servan yang dipilih untuk tugas ini. Dewa itu memberi otoritas kepadanya di Fuyuki, jadi caster, dan berhubungan dengan Caldea. Kemudian dia dikirim ke Inggris. Setahun sejak dipanggil, dia menyelidiki apa yang terjadi. Bencana, Morgan, Fairy Knight,
kalender peri, kalender ratu. Dan setelah melihat isi menara lonceng ini, dia paham bahwa perannya adalah menunggu mereka, memastikan ziarah berhasil, dan mengirim peri surga kembali ke surga. Singkatnya, dia akan jadi servan Fujimaru dan ikut berziarah. Sekarang, mereka akan fokus ke Masu. Dia akan tahu lebih banyak tentang kalender peri di menara lonceng. Tapi harus hati-hati, karena ada kabut dan hantu yang berkeliaran. Singkat cerita, setelah melewati kabut, mereka sampai di menara lonceng dan melihat Masu terkurung di kristal es. Itu sudah ada di sini 2400 tahun lalu, atau 400 kalender peri. Lebih lengkapnya, tanya saja Habetrot. Berdasarkan info dari Grimm pertama, peti itu akan pecah jika disentuh oleh Master. Tapi ada masalah, dan setelah mereka mengusir hantu, yang tersisa tinggal membunyikan lonceng dan sentuh peti mati itu. Fujimaru, dapatkan gadismu kembali. Adegan beralih, Toneliko bingung. Ini harusnya menjadi hari yang baik, tapi kenapa mereka membunuh Uther dengan racun? Dia minta Uther bicara sekali lagi, meskipun dia terus bangkit. Dia tak pernah memberi apa yang diinginkan Inggris. Sejak awal, jalan damai sudah salah. Aku tak akan pernah maafkan mereka. Satupun tak akan pernah. Selama lebih dari 3000 tahun, mengalahkan berbagai bencana, dia masih ditolak. Bersembunyi dan tidur beberapa kali. Musuhnya bukan hanya bencana, tapi para peri. Dia terus menahan emosinya, sampai tak tahan lagi. Memang ada banyak peri yang ingin masa depan lebih baik, tapi itu dibatalkan oleh mereka, yang menganggap itu tak menyenangkan. Dia tertawa, sudah cukup. Tak ada gunanya bergantung pada seutas harapan. Mulai sekarang, saya tak akan jadi juru selamat, dan akan bikin sistem berbeda. Tak akan menyelamatkan dan memaafkan peri. Misi Avalon Levy sudah tak penting. Kemudian dia mendengar ada prajurit klan yang menangkap peri yang tidak dia kenal. Dia menghapus ingatan wanita yang menjual mereka pada pemimpin klan, dan mengubah penampilannya menjadi mirip dengannya. Toneliko akan mati lagi, dan sekarang tak akan bangkit lagi. Tersisa 400 tahun sampai bencana besar. Aku tahu cara kerja pohon fantasi, itu indah, tapi tak cocok untukku, karena Inggris adalah milikku. Aku akan mengakhiri fantasi, dan mewujudkan impianku sendiri, realitasku tentang Inggris ke planet ini. Londonium runtuh, Salisbury jadi tempat eksekusi Toneliko palsu. Hector hilang, hanya mereka yang tersisa, menuju Orkney. Dia berkata bahwa Masu benar, ziarah ini tak ada artinya. Tapi jangan bersedih, dia sudah terbiasa. Kalender peri dan ratu menyatu. Dia ditakdirkan gagal. Londonium runtuh, Toneliko dihukum mati, dan Varric naik pertama dikirim ke Orkney dengan peti matinya. Itulah masa depan yang dikatakan Masu. 400 tahun dari sini, pada tahun 12.000, Inggris akan dihancurkan bencana besar. Kemudian kalender ratu dimulai, yang mana tak ada pohon fantasi. Saat itu, Masu tak boleh keluar sampai bencana Norwich 2017. Atau dia akan hilang karena dianggap bagian kalender peri. Dan untuk kembali ke kalender ratu, dia harus masuk ke peti mati kuantum. Bagaimanapun, dia tak bisa resif tanpa peti mati. Itulah alasan Morgan mengirim bencana di sini. Selama kalender ratu aman, dia tak peduli dengan yang lain. Dan Toneliko sudah tahu bagaimana akhirnya. Meski dia tak tahu kalender ratu, tapi 2017 adalah 14.017 kalender peri. Saat itu Inggris hancur. Dia tak ingin itu terjadi. Karena itu, dia datang ke sini dari masa depan. Sama dengan Masu. Baginya ini sudah kedua atau 3 kali. Ayo pergi, Masu. Galahad. Varric naik pertama. Dia lega karena Masu telah mengucap selamat tinggal pada Totrot. Satu hal lagi, informasi apapun yang ditambah dari kalender peri baru akan dihapus. Yang tak berubah adalah kamu, yang tidur di peti mati. Mungkin ketika bangun 400 tahun lagi, saya akan melupakan kamu. Artinya saya siap berubah ke versi kedua. Masu bertanya, apakah kamu tak ada di sini dalam sejarah yang benar? Tapi dia berkata, meskipun kamu mungkin lupa. Dengar, Galahad. Inilah keadaan saat kamu bangun. Jika Anda dan Chaldea mampu mengalahkan Morgan, maka pertempuranmu di masa depan adalah pertempuranku juga. Manusia memang penuh kesalahan, tapi kamu adalah makhluk yang terus berusaha untuk hari esok lebih baik. Tak ada pilihan yang tepat. Nanti kamu akan tahu. Hati yang mencoba mengerti, tak menyerah. Mencoba menerima, tak patah semangat. Mencoba menolak, tak ternoda atau dibuang. Setiap hati punya pertempuran. Jangan tutup matamu. Saat hatimu diisi alasan bertarung, Heroic Spirit Galahad akan sekali lagi membantu kamu. Tak ada hati yang bebas konflik. Cobalah ingat, apakah Anda akan berubah seperti saya? Atau tetap seperti itu dan terus berkembang? Disinilah aku meninggalkanmu. Hati-hati,
Ketika Anda bangun, saya mungkin tak kenal Anda lagi. Anda mungkin tahu untuk apa peti mati itu. Mungkin karena saya bukan Tonneliko lagi di masa depan. Masu berkata, terima kasih, Tonneliko. Meski keputusan sudah bulat, dia percaya Tonneliko tak memalukan sebagai juru selamat, karena sudah melakukan yang terbaik. Selamat tinggal, aku akan ungkapkan rahasiaku. Tonneliko cuma nama samaran yang diberikan ibu tiriku saat Orkney hancur. Nama asliku, Morgan, peri surga. Avalon Levy, yang diberi misi menyelamatkan Inggris. Di Panhuman, penyihir yang menghancurkan kerajaan Arthur. Dan nama Lost Belt King yang akan kalian lawan. Adegan beralih, mereka melihat es mulai retak. Dan setelah beberapa saat, Masu sadar. Fujimaru mengucapkan selamat datang. Masu mulai mengingat apa yang telah dia lalui. Kemudian ada narasi. Fujimaru memeluknya, dan dia yang melihat itu bersyukur dan senang bahwa Fujimaru punya teman yang dipedulikan. Itulah cerita yang dipercaya. Tak mungkin mereka sama denganku. Singkat cerita, Masu menceritakan apa yang dia tahu tentang kalender peri. Tonneliko sudah hidup 6000 tahun, dan Morgan di masa depan. Dia tak bisa melakukan reshift, tapi Morgan bisa, dan merupakan peri surga. Bagaimanapun, perang akan pecah, karena tak ada pulau lain atau penjajah. Jadi mereka akan terus berkonflik di wilayah sendiri. Dan ada peri utara yang merupakan orang asing. Alasan perang terus pecah, meski dihentikan juru selamat, adalah karena dia adalah peri surga, Avalon Levy. Dan Grimm menyuruh Castoria menjelaskan. Peri surga dikirim dari dalam planet Avalon. Ketika lahir, dia mendengar satu kata, pergi ke Inggris dan perbaiki semuanya. Mungkin Morgan juga mendengar suara itu. Peri surga dikatakan sebagai benih bintang yang turun ke bumi. Jika beruntung, dia akan bertunas, tumbuh sebagai manusia, sampai dewasa. Peri yang sedang tumbuh, dicintai oleh sebagian dan dibenci oleh yang lain. Morgan mungkin salah satunya. Terdampar di Orkney, dibesarkan sebagai putri, dan Orkney dihancurkan. Sementara Castoria terdampar di Lake District. Kepala klan cermin melemparnya ke laut dan diselamatkan oleh warga Tintagel. Tak semua peri di sini benci peri surga, tapi alasan mereka benci adalah karena mereka tak lahir di Inggris. Morgan dan Arthuria adalah penyerbu dari surga dan merupakan pewaris Inggris yang sah. Klan hujan mendengar suara surga dan mengikuti utusannya, Morgan, penguasa yang sah pulau ini. Tapi klan lain tak terima dan membentuk aliansi. Orkney hancur, peri surga selamat, dan mengambil nama Tonneliko. Mari kita pecahkan 12.000 SM. Inggris diciptakan. Hanya ada peri. 11.000 SM. Bencana besar pertama terjadi. 6.000 SM. Inggris meluas. Saat Skotlandia terbuat. Perang Utara Selatan. Yang selamat pergi ke hutan bekas Albion. Perang musim semi. 4.000 SM. Peri surga datang. Orkney hancur. 2000 SM. Perang musim panas. Klan hampir musnah. Diselamatkan Tonneliko. Peri utara jadi klan raja. 400 SM. Pemberontakan untuk hidup dengan manusia. Dipimpin Meja Bundar. Perang musim gugur. Kenaik manusia. Uther mengalahkan klan, tapi dibunuh saat penobatan. Tonneliko dihukum mati. Dan tak ada penyelamat lagi. 1 SM. Bencana besar membunuh semua peri. Kalender peri berakhir. Titik perbedaan. Jika peri surga mati saat Orkney hancur, dan pada setahun sebelum Masehi, Inggris mati, ada yang selamat, tapi tak cukup berkembang sebagai spesies. Mungkin selama 2000 tahun ke depan, Inggris hanya jadi hutan belantara. Tapi jika peri surga selamat, akan ada kerajaan peri. 1 SM. 90% peri mati. Beast Calamity melahap kota. Flames Calamity menghancurkan daratan. Lost Belt hancur, tapi entah bagaimana Morgan berhasil, mungkin dengan Magicraft kuat. Fantasi Tri layu, dia menarik Inggris dari kematian, menghidupkannya jadi kerajaan peri. Peri yang sebelumnya punah, dalam beberapa bulan bangkit kembali, dan mulai berperang lagi. Tapi ada seorang penyerbu, dari ujung Orkney. Dia datang dengan badai, klan bersatu lagi, tapi kalah. Inggris dikalahkan oleh satu peri. Dia membangun Camelot di samping Great Pit. Namanya Morgan. Nama perang itu adalah perang musim dingin pada satu kalender ratu. Tapi intinya, kalahkan dia dan kembalikan Inggris. Itulah tugas Arthuria. Masu juga akan ikut. Dia akan bicara dengan ratu. Jika gagal, maka akan bertarung sebagai teman Tonneliko, bukan kenaik Morgan. Habetrot berkata, jika sudah,
Saatnya membunyikan lonceng. Fujimaru berkata, di sini juga ada Habenyan. Tapi Masu tak ingat, apakah kamu bekerja sama dengan senpai? Habenyan berkata, tak perlu formal, jangan khawatir. Fujimaru heran, tapi dia bilang, dia tak mengatakan mereka berteman, dan dia hanya sebagai pemandu. Mereka memang tak terlalu mengenal Habetrot, tapi dia dan Grim seperti mengenal. Dia bilang bahwa mereka baru bertemu di sini. Grim setuju, kerja bagus. Sekarang bunyikan bel, anak ramalan. Dengan ini kau akan menggantikan Morgan. Castoria membaca mantra, dan lonceng berbunyi. Mereka pulang. Masu bertanya, apakah mereka akan ke Edinburgh? Dan mereka bilang, ya, Kenok Nerea pernah mengusir mereka. Tapi sekarang, Castoria tokoh meja bundar. Dan sudah bunyikan 4 lonceng. Mereka juga teman lama. Sains Grab Castoria juga meningkat, meski masih di bawah Morgan. Tapi Kenok Nerea mungkin akan menerimanya sebagai sekutu. Ayo ke Edinburgh dan bentuk aliansi anti ratu. Tapi Castoria berpikir, itu memang bisa meningkatkan kekuatan militer. Tapi untuk melawan Morgan, yang membela Inggris sendirian selama 2000 tahun, tak mungkin aku bisa melawan orang sekuat itu. Terlalu berlebihan untukku. Dan bersambung. Like jika suka video ini. Jika ada rek atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.